Di tempat saudara gimana? Sama. Maaf Pak, tapi suaranya tadi putus-putus. Oh gitu. Sedang adjustment. Oke, tes. Sudah bisa didengar? Aman, Pak. Masih putus-putus? Masih? Lancar, Pak. Lancar, oke. Oke, rencananya tadi tetap kuliah offline, tapi pagi hujan. Sampai sekarang saya belum lihat matahari ini di rumah saya ini. Saya di rumah. Saudara di kampus atau masih di rumah? Di rumah, Pak. Oke. Di rumah Pak. Pagi-pagi saya kontak si PJ-nya supaya kalau memang tidak ada hanya kuliah saya aja, ya udah di rumah aja kita online gitu kan, lihat kondisi cuaca. Oke, ya apa hari Rabu biasanya kan kuliahnya barengan sama Bu Niken itu kan, yang ekonomi digital itu. Iya. Iya Bapak. Jadi kuliah offline atau online? Tadi offline Pak, cuman seketika beliau minta online. Oh gitu. Ya udah kalau bisa dinego. Oke, kalau minggu depan masih belum puasa gitu, biasa bisa satu kali lagi ketemu fisik, semoga cuacanya mendukung kayak seperti biasanya gitu. Oke, saya lanjutkan slide terakhir tentang money demand. Agenda kita hari ini money supply, tapi ya ketinggalan satu slide minggu lalu. Nah, belum kelihatan di ini. Oke. Oke, yang saya jelaskan money demand dari awal sampai akhir, teori paling kuno sampai teorinya Tobin gitu ya. Itu setiap teori yang saya kemukakan pasti ada kontribusinya, pasti ada inovasinya. Kemarin di acara Ecopers Day, kalau Anda datang dengar suara saya, pesan-pesan saya di panggung, saya bilang inovasi, di improve itu. Nah, itu sebetulnya diinspirasi oleh teori demand ini. Teori paling kuno berkembang. Pasti ada kontribusinya, pasti ada inovasinya, pasti ada improvisasi perbaikan. Oke. Teorinya klasik hanya dengan P, kemudian diinovasi Cambridge sama itu muncul Q. Oke, kemudian Keynes kontribusinya apa? Suku bunga. Terus Baumol-Tobin kontribusinya apa? Melihat motif transaksi dengan itu tadi yang kayak gergaji itu kalau Anda ingat kuliah sebelumnya. Oke, berikutnya risiko dimunculkan karena menurut sebelumnya risiko belum ada, bahwa kemudian memegang uang itu ada risikonya, terutama motif spekulasi, pengen hasil ya higher risk higher return. Motif 3 menurut Keynes itu motifnya mencari return, motif spekulasi. Nah, Keynes belum ngomong soal risiko, Baumol-Tobin belum ngomong soal risiko. Nah, si Tobin ini terakhir, slide terakhir sebelum ini ada dia memunculkan faktor risiko. Jadi poin saya step by step teori demand ini teori yang lengkap gitu ya.
banyak perkembangannya sedemikian rupa sehingga terlihat bisa diikuti improvisasi, inovasi belakang ke belakang. Nah, sekarang dari teorinya Friedman, apa inovasinya? Apa sumbangannya, apa kontribusinya? Nah, Friedman melihat money demand itu dengan teori permintaan seperti barang jasa. Seems to be likely demand for goods, services. Nah, perbedaannya tentu saja kita minta demand terhadap uang tidak untuk dikonsumsi. Oke, dulu pernah saya singgung, kita minta uang, mendemand uang karena itu ada hak untuk menggunakan uang itu untuk sementara waktu. Mengembalikan kepada si empunya, kita kembalikan sejumlah uang yang kita pinjam plus harga yang harus kita bayar karena dia rela kehilangan waktu untuk menggunakan hak uang itu yang sementara berpindah haknya kepada kita. Nah, ini Q. Oke. Kalau di demand gitu ya, ini bisa dikasih D gitu ya. Permintaan X yang diminta. Nah, X-nya sekarang adalah uang. Uang bukan untuk dikonsumsi, tapi hak menggunakan uang itu. Dia ketika dia pegang uang dari saya pegang uang dari saudara, sementara waktu hak penggunaan uang itu sepenuhnya ada di diri saya. Oke, nah yang kita ambil atau yang Friedman ambil itu adalah konsep permintaannya, bukan barang konsumsinya, utilitasnya, dan seterusnya, bukan. Nah, standar PUD jumlah kuantitas permintaan gitu ya, dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Kalau X-nya saya ganti uang, maka X-nya juga harga uangnya, harga X saya ganti dengan harga uang. Yaitu kehilangan hak untuk sementara waktu yang berpindah ke pihak lain. Nah, kita masukkan di situ mengikuti teorinya Keynes adalah suku bunga return. Uang diproduksi atau uang diminta, sekali lagi bukan seperti barang jasa. Oke. Uang diminta karena hak penggunaan, bukan karena kita mengkonsumsi uang itu. Dan juga nanti ketika kita sudah sampai slide ini, uang diproduksi, uang ditawarkan, uang dipasok, juga bukan karena ongkos produksi menghasilkan uang. Oke. Nah, maka harga uang itu sebetulnya adalah kehilangan kesempatan, opportunity cost atas hasil yang bisa didapatkan ketika uang itu dipakai untuk tujuan lain. Oke, sekali lagi, PX harga uang karena X-nya saya ganti uang, ini adalah opportunity cost yang kita merujuk kembali ke teorinya Keynes, ini adalah bunga, suku bunga. Nah, harga barang substitusinya. Permintaan beras misalnya, oke, dulu ada yang jawab singkong, ada yang jawab mie gitu kan, kalau X-nya saya ganti dengan beras, sekarang uang. Substitusinya apa? Kalau ketahuan barang substitusinya apa, maka kita bisa melihat harganya. Dagingnya masih ada? Dagingnya ada? Kirain ngomong sama saya. Jadi barang substitusinya apa dari uang? Oke, yang kelihatan dari sini, Maisa, gitu ya. Oke, Maisa punya uang 10 juta, mau saya pinjam. Saya pinjamnya rupiah 10 juta. Marisa nggak punyanya dolar senilai
10 juta. Oke, saya butuhnya sebetulnya adalah rupiah, tapi Maisa punyanya dolar. Oke, $1 taruhlah 10.000, jadi si Maisa punya $100. Ya udah, saya pinjamnya. Oke, saya butuhnya rupiah sebetulnya senilai 10 juta rupiah. Kursnya taruhlah biar gampang aja 10.000, Maisa punya uang $100. Ya udah, saya mau jadi pinjem ke Maisa, walaupun butuh saya adalah rupiah, karena Maisa punyanya dolar, saya pinjam. Substitusi komplementer, pertanyaan saya, antara rupiah dengan dolar. Cerita saya tadi. Iya, Pak. Begitu sih, betul. Jadi nilainya sama, jangan lebih tinggi, lebih gede, lebih kan enggak. Sekali lagi contoh saya tadi, satu kursnya $1 10.000, saya butuhnya sebetulnya adalah rupiah, butuhnya 10 juta, si Maisa punyanya dolar, ya udah saya pinjam. Itu yang namanya substitusi. Jadi dolar dengan rupiah substitusi. Toh nilainya sama. Oke, berbeda ketika ceritanya gini, Maisa saya pinjam uangnya 10 juta, saya nggak punya rupiah, saya punyanya dolar. Nggak jadi, wong saya butuhnya rupiah kok. Maka itu bukan substitusi, nyambung. Oke, maka barang substitusi tadi, substitusi terhadap uang itu bisa mata uang asing. Kalau ceritanya kasus pertama. Dengan asumsi nilainya sama. Oke, saya rehat sejenak karena di rumah saya sedang terdengar adzan. Rehat sebentar ya. Oke, nanti kita lanjutkan.
Oh sudah pindah tempat sih Maisa. Tadi di kiri bawah, sekarang agak ke tengah. Pantesan saya cari-cari. Oke, kalau saya tadi pinjam ke Maisa, butuhnya $10, butuh saya rupiah, Maisa punyanya dolar, taruhlah $1 itu 10.000. Ah, ya udahlah, nggak apa-apa. Toh saya bisa tukarkan dengan dolar yang dari pinjaman dari Maisa tadi, toh saya bisa tukarkan menjadi rupiah. Maka si rupiah dengan dolar itu adalah barang substitusi. Oke. Bukan komplementer karena apa? Nilainya sama. $10, $1, 10.000, $100, 10 juta. Artinya apa? Artinya kalau Anda gambar IC itu di sepanjang satu IC, inverse curve. Jadi substitusinya kelihatan. Bukan dua IC, kurva IC. Pak, pengennya ya uang rupiah 10 juta, ya pengennya juga uang dolar $100. Nah, IC-nya bergeser ke kanan atas. Nggak kelihatan substitusinya. Oke, jadi nanti dicatat saudara, bikin aja sendiri 2 sumbu tegak rupiah, sumbu datar dolar, kemudian 1 IC. 1 IC dolar dengan rupiah akan kelihatan substitusinya. Banyak masjid, maka yang satu selesai azan, masjid satunya azan. Oke, 1 IC. Nah. Oke, kalau ada suara lagi ya terpaksa. Oke, saya ambil contoh sih. Atira saya ambil contoh ya. Mohon maaf gitu. Hanya contoh. Atira dilamar oleh calon suaminya. Kalau contohnya begini agak deg-degan gitu ya. Oke. Dilamar, minta mas kawin 10 gram emas. 1 gram emas harganya 1 juta, biar gampang aja. Nah, pelamarnya, yang lamar calon suaminya, emas saya nggak punya. Saya punyanya uang cash rupiah 10 juta. Apakah Atirah menerima hal semacam itu? Gimana Atirah? Nggak berani jawab, takut dilamar beneran gitu. Ini contoh kok. Kalau Atirah nerima, mintanya maharnya atau mas kawinnya 10 gram emas, kemudian calon suaminya nggak punya uang cash rupiah, kemudian nggak punya uang, nggak punya emas 10 gram, diganti mas kawinnya menjadi 10 juta karena 1 gramnya taruhlah 1 juta. Kalau Atirah nerima berarti itu substitusi.
Jadi emas juga merupakan substitusi sepanjang itu dalam satu kurva IC. Atira separuh-separuh, 5 gram emas, 5 juta uang rupiah, mau? Nggak berani jawab. Ntar dilamar Pak Haryo beneran gitu ya. Oke, kalau bisa boleh atau Atira nerima separuh-separuh 5 gram emas plus 5 juta rupiah, nah itulah kelihatan substitusinya. Nyambung, ya kan? Oke, sumbu tegaknya uang rupiah, sumbu datarnya emas, maka posisinya utilitasnya sama antara punya 5 juta rupiah plus dengan 5 gram emas. Kalau kemarin bisa ngomong, bisa nangkap mie singkong dengan beras, sekarang emasnya berasnya saya ganti dengan emas, singkongnya saya ganti dengan rupiah. Nah, sama itu. Bisa substitusi. Tapi kalau sebaliknya, kalau Atira kekeh gitu ya, kukuh, kalau enggak 10 gram emas, enggak mau dikasih dolar, enggak mau dikasih rupiah, enggak mau separuh-separuh, enggak mau, berarti bagi Atira itu bukan substitusi. Jadi substitusi permintaan uang tadi kembali ke teorinya Friedman, barang substitusinya adalah barang lain, harga barang lain yang menurut si pelaku ekonomi itu bisa bersubstitusi. Dolar, emas, contoh saya tadi bisa menjadi substitusinya rupiah. Dengan catatan ya tadi, oke, kompromi gitu ya. Tidak kekeh seperti Atira. Jadi, siapa? Esa Putu, kalau mau ngelamar Atira hati-hati. Ya, ikuti maunya aja, jangan maunya sendiri. Oke, sampai di sini harga barang itu sendiri. Oke, teori permintaannya dalam konteks uang adalah harga barang itu sendiri adalah opportunity cost. Oke, kemudian harga barang substitusinya emas, berarti harga emas. Substitusinya dolar, tadi saya dengan Maisa tadi, berarti harga dolar. Next adalah ini tadi komplementernya. Oke, saya tulis di slide PZ. Z-nya apa baru ketahuan P-nya, gitu. Z-nya dulu apa? Oke, barang komplementer dengan uangnya rupiah. Oke, contohnya masih Atira yang mau dilamar itu tadi. Atira mau mas kawin emas ada, saya punya. Mau dolar saya punya. Mau emas saya ada. Tapi yang lamar Atira lulusan TK, mau Atira? Nggak mau. Atira sudah SMA dan kuliah nantinya akan jadi sarjana. Nolak, walaupun mas kawinnya sesuai. Apa itu? Lulusan SD dan sarjana, itulah komplementer. Nah, sekarang boleh, alangkah baiknya kalau dia punya rupiah, punya dolar, punya emas, tapi jika dia juga punya pendidikan, kan gitu. Nyambung? Kalau ini komplementer, alangkah tadi benar, cocok. Bukan alangkah emas ya mau, rupiah ya mau, itu IC-nya akan naik jelas. Yang substitusi tadi saya bicara dalam satu IC, sekarang substitusi tidak bisa digambar dalam kurva IC, hanya kita berlogika komplementer dari uang. Dengan contoh yang mudah diingat, saya pelamar Atira adalah apa-apa punya, substitusinya ada, uang rupiah ada, emas dolar ada, tetapi dia lulusan TK. Ijazahnya ada loh Mbak Atira, ijazahnya TK. Nah, dia
nggak mau, pengen apa ya, setidaknya sarjana lah, syukur-syukur lebih tinggi dari saya, gitu. Sayanya Atikah, gitu. Atirah, sorry. Jadi, pendidikan itu substitusi, komplementer dengan permintaan uang. Oke. Oke, Atirah terus sekarang yang jadi contoh. Dolar ada, emas ada, rupiah ada. Orangnya sarjana, Mbak Atirah. Oke. Tapi dia nggak pernah sholat, mau. Ya, nggak mau juga itu Atirah sih, geleng-geleng tuh. Artinya apa? Inilah yang disebut dalam bukunya si Budiono, bukunya Pak Budiono, barang komplementernya itu adalah human interest, human capital. Oke. Jadi di bukunya Pak Budiono menyebutkan itu adalah aset human asset, kekayaan manusiawi, kekayaan insani gitu ya. Nah, dalam contoh yang sederhana saya terjemahkan itu menjadi itu tadi. Dia hanya lulusan TK, oke. Itu kualitas sumber daya manusia yang disebut bukunya Pak Budiono tadi adalah human asset. Jadi alangkah bagusnya, alangkah enaknya, alangkah optimalnya kalau yang lamar tadi rupiah punya, mau substitusi dolar ada, mau substitusi emas juga ada, tetapi dia juga punya human capital, human asset yang bagus pula. Menjelaskan kayak gini susah karena di bukunya Pak Budino hanya menjelaskan substitusinya, komplementernya adalah aset finansial, human asset, human capital. Satu lagi Mbak Atirah, semuanya punya. Dia lulusan sarjana, S2, S3 lah. Oke, rajin sholat. Tapi sakit-sakitan Mbak. Oke. Mau mikir-mikir juga yang dilamar gitu kan. Oke, nah sama ceritanya, inilah contoh dari human capital, human asset. Nyambung, nanti buka bukunya Pak Budiono, barangkali Anda tidak paham membaca bukunya Pak Budiono dengan contoh kuliah saya ini bisa nangkap. Farel, sudah punya dolar belum? Rupiah, emas, sarjana belum? Cuma sehat doang. Nah, Mbak Atirah tuh, pikirkan itu kalau Farel mau PDKT dengan saudara. Ini contohnya Mbak Atira. Yang lain kayak Aryani, kayak Ayu, mikir juga sebetulnya, cuman nggak kelihatan. Tenang aja Mbak Atira, saudara saya dukung lah, gitu kan. Pengennya ya sehat, sarjana, rajin sembahyang, gitu kan. Sampai di sini kita beset gitu. Oke, next. Kalau dalam teori permintaan barang jasa, ini ada yang namanya income. Nah, income itu harga kali Q, kuantitas. Oke, harga mengikuti teorinya klasik, paling awal teori pertama. Q-nya mengikuti teorinya Cambridge. Nah, penjelasan dari Friedman gimana? Oke, saya tutup dulu. Sekarang gantilah. Nanti Mbak Atirah nanti nangis dipakai sebagai contoh terus. Oke. Aryani, oke, ceritanya sama, dilamar, gitu kan. Mau minta mas kawin, dolar ada, emas ada, rupiah ada. Oke. Apalagi tadi sarjana. Oke, S2 kalau Mbak Aryani nanti
tahun, 2 tahun ke depan sudah SPD, dia sudah S2. Sehat, rajin sembahyang. Tapi dia nggak punya pekerjaan, Mbak. Lah hidupnya dari mana? Hidupnya dari warisan orang tua, mertua, calon mertua. Mau? Nggak mau. Dia geleng-geleng, saya lihat itu. Artinya apa? Dia tetap, walaupun sudah kaya, punya warisan banyak, tetap dia harus bekerja karena itu adalah yang sifatnya tiap bulan diterima, tiap bulan diterima. Nyambung. Oke. Warisan itulah kekayaan, itu yang sudah dimiliki, itu yang stok sifatnya. Oke. Jadi kalau saya pribadi sebagai laki-laki ya, Farel, dapat warisan, oke. Tapi kalaupun nggak dapat warisan, kita harus punya keringat sendiri. Poin saya di situ, Farel. Ini contohnya Farel, yang laki-laki. Syukur dapat warisan, tapi itu kan keringat orang tua, betul? Nah, keringat kita sendiri dari mana? Ya dari income itu. Makanya, oke, walaupun sudah kaya, tetap harus mencari itu income. Bahasa agamanya rezeki. Kerja itu salah satunya adalah ibadah, betul? 2, eksistensi diri, betul? Iya. Jangan mau Mbak Aryani dilamar oleh orang yang sudah punya kaya, apapun punya, pendidikannya tinggi, tapi tiap hari hanya sholat ke masjid, sholat. Itu nggak bagus, betul nggak? Iya kan? Tetap dia harus bekerja, ngejar dunia, ya, ngejar akhirat dia. Maka kemarin saya pernah bilang orang pegang uang itu produktif, menghasilkan, gitu kan teorinya Cambridge. Sebentar, saya balik lagi ke slide-nya. Ini income. Dan faktor lain, oke. Faktor lainnya non ekonomi, makanya nggak saya bahas. Yang saya bahas yang faktor ekonomi. Oke, jadi Friedman sebetulnya tidak, kontribusi variabelnya sih sebetulnya nggak ada. Bisa melihat ya tadi, tapi dia menggunakan pendekatan lain untuk menjelaskan permintaan uang. Jumlah uang yang diminta oleh individu, oleh kelompok, masyarakat, negara, itu ditentukan oleh harga barang itu sendiri, uang, opportunity cost, harga barang substitusinya, harga barang komplementernya. Dan tadi income, produktif, punya penghasilan, dia punya pekerjaan. Nah, setelah kuliah hari ini, nanti kalau yang perempuan mahasiswi tadi pada minta nikah, saya nggak tanggung jawab loh ya ini. Oke. Tapi itu memang harus diperhatikan, gitu ya, harus dipikirkan juga. Kalau menurut agama, yang penting agamanya Pak, silahkan, bagus. 2 baru ininya, 2, 3 baru ininya.
Nah, ini teori Barat. Jangan dibenturkan, jangan dikonfrontasikan dengan teorinya agama. Nggak punya pekerjaan, nggak apa-apa, yang penting rajin sholat. Mau dikasih Al-Fatihah, dia sarapan Al-Fatihah, makan siang Al-Ikhlas gitu. Ya, Esa, itu ketawa-tawa tuh, senyum-senyum tuh. Yang penting agamanya kuat, ya boleh, bener, nggak keliru gitu ya. Tapi kan ada faktor lain yang menentukan. Atirah kok malah jadi nangis gimana? Besok kalau ketemu saya malah takut, jangan-jangan nanti saya sama Atirah dipakai contoh, kemudian ketemu fisik saya diapa-apain gitu. Oke, sampai di sini permintaan uang. Komentar boleh, pakai room chat juga silahkan. Ini bisa dibayangkan kalau kuliahnya ketemu fisik, pasti heboh, pasti seru. Oke, belum ada komentar. Oke, no problem. Saya lanjut ke money supply. Oke, mau bikin kopi dulu boleh. Break 5 menit. Oke, penawaran uang. Jumlah uang beredar itu menunjukkan jumlah uang yang diminta, karena di pasar gitu ya, ketemu jumlah uang yang dipasok. Jadi kalau Anda nanti meneliti jumlah uang beredar, meneliti permintaan uang, itu ya jumlah uang beredar. Anda meneliti penawaran uang, uangnya tadi adalah jumlah uang beredar. Di titik keseimbangan demand supply, itulah kuantitas keseimbangan. Kuantitas keseimbangan menunjukkan jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang dipasok. Jadi butir pertama, money supply is the total money held by public, yang dipegang oleh masyarakat publik.
Oke, pengertiannya lihat M1, M2, M3. M1 adalah uang kertas, uang logam. M2 adalah yang uang sekunder. Oke. M3 adalah uang yang tidak bisa digunakan untuk transaksi, tapi itu setara dengan uang, itu adalah berharga. Maka nanti kalau Anda meneliti permintaan uang, maka akan ada 3 yang diregres gitu, 3. 1 untuk M1 sendiri, M2 sendiri, M3 sendiri. Bahkan 4 total, M1, M2 plus M3 jadi 1. Ngomong-ngomong, sampai saat ini, sampai tahun ini jarang mahasiswa yang milih topik permintaan uang atau penawaran uang. Yang dipilih mahasiswa sampai sejauh ini itu ya topik-topiknya ya topik-topik yang umum gitu ya. Penyerapan tenaga kerja, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Jarang yang spesifik ke moneter. Padahal sudah ngambil kuliah ekonomi moneter. Anda tidak mendapatkan mata kuliah ekonomi publik, maka jarang pula mahasiswa yang milih skripsi topiknya ekonomi publik, tentang pajak, tentang belanja pemerintah. Tampaknya ada korelasi antara mata kuliah yang diambil dengan topik skripsi yang dipilih. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi intermezzo aja, memancing Anda kalau Anda tertarik dengan topik moneter. Oke, MS sama dengan MD. Jadi sebetulnya manajemen yang sesungguhnya tadi, manajemen yang sesungguhnya yang ada di benak publik, individu, itu sebetulnya tidak bisa diobservasi. Yang kita observasi itu yang sudah kejadian, yang sudah ketemu dengan MS. Yang sudah kejadian betul bagian dari MS. Tapi MD itu sendiri kan ada di angan-angan gitu ya. Saya ambil contoh permintaan barang, permintaan beras. Permintaan adalah jumlah yang bersedia, mau dan mampu dipegang, diminta, dibeli pada saat harga. Yang mau dan mampu itu tidak bisa terobservasi. Yang terobservasi adalah yang sudah kejadian. Nah, ini butir berikutnya adalah awal-awal cerita money supply jadi besar, jadi bertambah. Oke, pemerintah mencetak uang atau bank sentral atau otoritas moneter mencetak uang. Yang dicetak cuma 100. Oke. Pemerintah uang 100 ini digunakan untuk membangun jembatan. Oke. Jadi kalau kita pegang uang 100 saat ini, sekarang ini, berarti apa? Negara utang kepada kita senilai 100. Walaupun itu utang, kita tidak bisa nagih ke pemerintah, nagih ke yang nyetak uang 100. Bisa nagihnya apa? Nagihnya adalah ke minimarket membeli apa? Senilai 100. Nyambung? Kita bisa menagihkan bukan kepada pihak yang mencetak uang, bukan kepada negara, bukan kepada bank sentral, tetapi kita bisa menagih kepada pihak lain senilai 100 yang Anda sebut sebagai membeli. Oke,
punya uang 100, itu sebetulnya utang negara kepada kita senilai 100. Kemudian uang 100 tadi Anda ke minimarket, Anda sadar atau tidak menagih dengan senilai 100. Beli misalnya rotinya harganya 100, ya udah selesai. Anda sudah tidak pegang uang cash, berarti negara sudah tidak punya utang kepada saudara. Nah, sekarang yang minimarket tadi pegang 100 uang dari saudara. Oke, velositas sudah berpindah tangan. Nah, sama ceritanya, dia pegang uang 100 itu tidak bisa menagihkan kepada pihak yang mencetak, yang menerbitkan uang itu. Lembar uang yang Anda pegang itu sebetulnya adalah surat utang. Oke, oleh penjual atau tukang roti, dia tagihkan kepada pihak lain senilai 100 juga. Nah, ini yang saat ini gitu ya. Dulu awal-awalnya ceritanya adalah seperti ini tadi, yang saya jelaskan di slide ini. Oke, untuk pengen dia bangun jembatan. Oke, dia cetak uang. Uangnya 100 berpindah dari negara ke pemborong. Oke, saya Bank Indonesia, saya negara mencetak uang 100, saya berikan kepada Akmelia. Akmelia adalah kontraktor jembatan, kontraktor bangunan. Oke, berarti sekarang Akmelia pegang uang 100, kewajibannya adalah membangun jembatan. Nah, uang 100 yang dipegang Akmelia tidak bisa ditagihkan kepada saya, tetapi bisa ditagihkan pihak lain untuk membeli sesuatu yang nilainya 100. Oke, butir berikutnya. Pelan-pelan, step by step. Nah, kontraktor tadi menerima uang 100. Berpindah tangan dari pemerintah kepada kontraktor untuk membangun jembatan. Nah, bangun jembatan kan tidak langsung jadi. Dia perlu groundbreaking, dia perlu besi untuk bikin betonnya, cor-corannya, semen, dan seterusnya. Dia pakai 10% dulu. He-nya ini adalah kontraktor, menggunakan 10% awalnya dulu, oke, sisanya disimpan di bank 1. Kontraktor ini kayaknya sudah kuliah ekonomi moneter, sudah tahu teorinya Keynes, sudah tahu teorinya si Baumel Tobin. Oke. Besok ambil 10% lagi, besok ambil 10% lagi, gitu. Masih ingat itu kan, ya? Nah, butir berikutnya. 10 dipakai, sisanya ceres Rp90 disimpan di bank 1. Bank 1 menerima 90. Dari mana? Dari kontraktor tadi. Betul? Oke. Dia menerima 90. Sebagai simpanan, deposito, atau apapun namanya, pokoknya dia menerima 90 dari kontraktor tadi. Nah, bank 1 itu tidak boleh kemudian 90 yang diterima dari kontraktor tadi kemudian disalurkan jadi kredit semua, nggak boleh. Harus ada yang disimpan di bank sebagai cadangan. Nah, taruhlah cadangannya 5%. 95%-nya boleh disalurkan jadi kredit. Oke, saya ulang, kontraktor menerima 100, dipakai 10%, berarti 10 dia pakai,
Oke, sisanya 90, sisanya disimpan di bank. Kontraktor menerima sertifikat yang namanya sertifikat deposito atau buku tabungan atau apapun namanya, pokoknya dia menerima tanda bukti bahwa dia punya simpanan di bank sebanyak 90. Itu M2, betul? Oke, jadi si kontraktor tadi uang 100, 10%-nya diputar dulu awal untuk groundbreaking dan seterusnya, 90 sisanya disimpan di bank, dia pegang 90, tapi bukan 90 uang kertas, uang logam, tapi 90-nya adalah M2, yaitu sertifikat deposito. Oke, bank 1 menerima 90, tanda bukti bahwa kontraktor tadi setor menyimpan deposit 90, maka bank memberikan sertifikat deposito, tanda deposito kepada kontraktor sebanyak 90. Bank menerimanya uang cash, uang kertas, uang logam, M1. Nah, saya lanjutkan. Bank itu bank harus menyimpan 5%-nya sebagai cadangan. Tidak boleh, tidak boleh 90. Dapat 90 juga disalurkan kepada pihak lain sebagai kredit. Ini namanya reserve requirement, cadangan wajib. Nah, yang bisa dipinjamkan kepada pihak lain berarti berapa? 95%, betul? 95% dari mana? Dari 90. Jumlahnya 85,5. Itulah yang disalurkan dari kredit, taruhlah kepada A. Sampai di sini, ngikuti ya jalan ceritanya. Nah, yang diterima A ini adalah 85,5, itu bentuknya apa? Bentuknya uang kertas, uang logam. Bukan deposito, depositonya adalah yang diberikan kepada si kontraktor awal tadi. Oke, butir berikutnya. Individu A tadi sama ceritanya, menggunakan 10% dulu, oke, 8,55, sisanya 76,95 disimpan di bank 2. Jadi yang sudah ikut kuliah moneter ternyata bukan hanya kontraktor, tapi juga si A ini tadi juga sudah ngambil kuliah ekonomi moneter. Kalau ada uangnya nganggur, tidak untuk tujuan transaksi, tidak untuk jaga-jaga, maka dia akan menanggung opportunity cost. Maka dia simpan di bank. Sebut saja bank 2. Nah, pertanyaannya adalah jika ceritanya tadi si A karena nyimpan 76,95, maka si A sekarang pegang uang sertifikat deposito. Tanda nyimpan 76,95. Disimpan di bank 2. 76-nya uang kertas, uang logam, disetor ke bank 2. Bank 2 memberikan kepada A sertifikat deposito senilai 76,95. Nah, bank 2 ceritanya sama dengan bank 1. 5% disimpan sebagai cadangan, 95%, sisanya baru boleh dipinjamkan kepada pihak lain.
PJ, ini direkam ya kuliah hari ini? Ya, oke. Ya, Bapak. Ya, kalau direkam, misalnya Anda belum bisa alur ceritanya terputus, nanti diputar kembali sendiri. Nggak ada WA. Siapa itu? Anak siapa itu? Kayaknya salah satu di antara ini masih kelas ini sudah punya anak ini kayaknya. Jika situasi ini berlanjut, berapa jumlah uang yang dipasok? Berapa pasokan uang yang diciptakan? Oke, awalnya 100, betul? Kemudian dipakai 10%, oke, sisanya disimpan di bank, ada M2. Oke, M2-nya adalah 90. Oke, uang M1, uang kertas, uang logam tadi keluar dari kas bank, dari gedung bank kepada A sejumlah 85,5. Oke, dipakai 10%-nya, sisanya 76,95 disimpan di bank 2. Jumlah uang beredar berkurang karena masuk bank. Ketika oleh bank 2 disalurkan jadi kredit, maka jadilah nambah lagi jumlah uang beredarnya. Oke, kalau Anda perhatikan slide ini adalah deret. Betul enggak? Oke, kayak sebuah deret. 100 berkurang 5%, dipakai 10%, berpindah lagi ke pihak kedua 5%, dipakai 10%, dan seterusnya. Matematikanya boleh dilihat, deret geometri. Kuliah. Nih, pada kasus di atas semuanya kompak, individu yang pegang uang menggunakan 10% untuk penggunaan awal, gitu kan, disimpan di bank, bank juga kompak menyimpan sebagai reserve requirement 5%. Nah, jadi deret tadi jumlah pasokan uang total M1, M2, oke, itu akan menjadi sebanyak 689, sekian. Dari mana? Dari penjumlahan deret geometri. Ini rumusnya kok begini. Saya ya udah, ini dilihat dulu, nanti saya cerita yang lebih sederhana. Oke, MS itu sebetulnya matematikanya adalah penjumlahan sampai deret sampai N kesekian. Oke, N-nya tak terhingga. Oke. Kemudian sampai deret tak terhingga tadi jumlahnya adalah 689. Inilah pasokan uangnya. Termasuk uang M1, M2, uang kertas uang logam plus M2 sertifikat deposito. 100 ini dari bank sentral, dari pemerintah tadi yang bangun jembatan, nyetak uang untuk pertama kali. Sisanya 589, sisanya itu berkat kontribusi sumbangan bank umum. Reverse sejenak ke kuliah matematika. Pernah dengar kuliah matematika deret? Oke, ada deret aritmatik, deret ukur, ada yang deret hitung, gitu kan? 1, 3, 5, 7, 9 itu deret
deret hitung gitu kan, dengan selisih 2, betul? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sampai suku ke-10 bisa dihitung kan, karena keteraturan tadi. Oke. Jumlah suku, jumlah sampai dengan suku ke-10 dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nyambung? Oke. Nah, ada deret yang namanya deret ukur 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Nyambung? Oke. Itu deret ukur. Karena apa? 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Nyambung? Oke. Awalnya 1, 2 kali lipatnya suku kedua jadi 2, 2 kali lipatnya lagi jadi 4, 8, dan seterusnya. Gitu? Oke. Nah, deret ukur tadi 1, 2, 4, 8 tadi sampai suku ke-10 bisa dihitung. Berapa suku ke-10 plus jumlah keseluruhan sampai suku ke-10. Ya dah. Si Hani, saudara nggak saya suruh ngitung gitu loh, jadi jangan takut duluan. Logikanya teratur kan, 1, 2, 4, 8. Maka bisa dihitung suku ke-10 berapa, sekaligus jumlah total keseluruhan sampai suku ke-10. Ya, ini kuliah matematika kok. Oke, sekarang saya balik. 1, setengah, 1/4, 1/8. Nyambung? Oke. Berarti deretnya berkurang. Ya dah, dari 1, setengah, 1/4, 1/8. Berkurang, berkurang, berkurang. Rasionya atau perubahannya separuh, betul. Jadi 1, setengah, jadi setengah ke 1/4, jadi 1/4 ke 1/8. Nah, sama ceritanya, jumlah deret ke-10 dari 1, setengah, 1/4, 1/8 kan bisa dihitung. Plus jumlahnya sampai suku ke-10. Oke. Sekarang saya pakai contoh yang lebih konkret gitu ya. Mahasiswa saya urut, saya bariskan. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Oke. Berjajar gitu ya. Orang nomor urut 1 dapat uang dari saya $1. Di belakangnya dapat separuhnya, berarti dia dapat $0,5, betul? Oke, di belakangnya lagi ada mahasiswa baris gitu ya, di belakangnya lagi dapat $1/4, ya dah? Oke, dan seterusnya. Nah, orang ke-10 dapat berapa dolar, bisa dihitung kan? Saya tidak tahu berapa dolar, tapi saya hanya tanya orang urutan ke-10 bisa dihitung dia menerima berapa dolar. Yes, yes. Sampai orang ke-10 tadi, berapa uang yang sudah saya keluarkan? Bisa dihitung? Bisa. $1 plus $0,5 plus $1/4 plus $8, betul. Dan seterusnya sampai ke 10. Ya. Imelda sedang nagih uang dolarnya. Oke, nah Anda bisa dilihat dari $1, setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Semakin ke sana semakin nyusut, betul. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Betul? Oke, nah kalau
mahasiswa yang saya bariskan tadi tak terhingga, maka berapa dolar yang harus saya siapkan? Kalau susut kan pada akhirnya kan nol gitu kan? Pada akhirnya kan kecil-kecil, limitnya akan sama dengan nol. Itu logika kuliah matematika pakai angka. Saya di sini karena bukan dosen matematika, saya hanya mengajak Anda berlogika dulu aja. Oke. Menyusut, limit akan mendekati nol. Nah, limit mendekati nol berapa? Kalau mahasiswa yang saya beri uang tadi jumlahnya tak terhingga. Oke, saya bikin slide baru aja. Oke, pakai ini dulu. Nanti kembali ke situ ya. 1,5, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Oke, ini antrian mahasiswa. Nomor paling depan saya kasih 1, di belakangnya 1/2, 1/4, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai berapa? Contoh tadi sampai ke orang ke-10. Oke, 1/2, 1/4, 1/8. Jumlah sampai dengan suku keempat berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Betul? Tahu maksud saya? Oke, 1 tambah 1/2 berarti 1/2 tambah 1/4, 1,75 tambah 1/8. 1/8 itu 0,0625. Ya udah bisa dihitung sendiri lah. Oke, dan seterusnya ini bisa sampai jutaan, bisa sampai orang ke miliaran, dan seterusnya pokoknya sampai tak terhingga. Maka jumlah uang yang harus saya siapkan adalah 1, itu awalnya, oke, per 1 minus R. R ini apa? Adalah selisih ini, rasio ini. Oh, rasionya separuh, setengahnya. Jadi R saya ganti 2 ya. R saya ganti 1/2. Sambung? Maka jadi uang yang harus saya siapkan cukup $2, saya bisa memberikan mahasiswa tak terhingga dengan aturan mahasiswa pertama dapat 1, di belakangnya dapat separuhnya, dan seterusnya. Sampai di sini kelihatan gitu. R, oke. Setengah ini bukan ini loh ya, setengah itu adalah R. Sorry. Setengah ini adalah,
Nah, setengah itu adalah R. R itu apa? Dari 1 ke setengah, berarti separuhnya kan? Dari setengah ke seperempat, separuhnya kan? Oke, nah saya bawa ke sini. Oke, kenapa jumlahnya bisa menjadi 689? Ini tadi. Ini ada C, ini ada RR. Logikanya persis seperti deret. C-nya saya masukkan 10%, RR-nya saya isikan 5%, maka B-nya adalah 100, uang pangkal, uang awal, maka kemudian jumlahnya akan menjadi 689,8,65. Inilah money supply, inilah money demand. Oke, jumlah total dari M1 uang kertas uang logam plus sertifikat deposito M2. Nah, dari kasus ini tadi saya simpulkan menjadi slide berikutnya. Peran bank sentral menciptakan uang. Tadi yang 100 awal tadi. Saya tadi menyebut pemerintah sama bank sentral adalah sama, dalam konteks ini sama, adalah pihak yang punya wewenang untuk mencetak uang kertas. Bank sentral berperan sebagai banknya bank, bank of bank. Jadi kita tidak bisa berhubungan dengan bank sentral secara langsung. Kita berhubungan dengan bank umum. Nah, bank umum itu banknya bank umum tadi ya bank sentral. Maka saya tulis di sini bank of bank. Oke, contoh tadi adalah ini 100 tadi, 100 rupiah tadi yang dicetak. Oke, banknya bank, bahwa bank kayak individu, perlu nyimpan uang, perlu pinjam uang. Nah, bank kalau perlu butuh uang kemana? Ya ke bank sentral. Karena bank sentral adanya banknya bank, seperti kita punya bank kepada bank umum. Peran bank sentral adalah monetary policy. Yang tadi contoh kita adalah 5%. 5%. Nih, 5%. Ini yang menentukan siapa? Bank sentral. Bank Indonesia. Lihat ya, 5%. Jadi yang disetor oleh nasabah 90, itu nggak boleh 90 disalurkan jadi kredit semua. Harus disimpan 5%. 5% dari mana? Itu aturan bank sentral. Next, kesimpulan tentang bank umum. Oke.
Bank umum ya termasuk bank syariah. Jadi istilahnya saya pakai general bank, bukan bank umum, bank syariah, bank konven, bukan. Ini adalah perbankan gitu aja dah. Oke. Dia menciptakan secondary money, uang sertifikat deposito tadi. Oke. Individu A menyimpan uangnya di bank 2. Nah, bank 2 tadi menerbitkan uang sekunder. Apa itu sertifikat deposito? Saya pakai contoh deposito, bukan tabungan. Kalau tabungan bisa diambil setiap saat, betul? Makanya uang tabungan tadi termasuk uang kertas, uang logam. E-money termasuk uang kertas, uang logam. Karena bukan berdasarkan pada materi uang, melainkan penggunaannya. Kalau deposito 3 bulan, maka selama 3 bulan itu tidak bisa diambil. Itu ya. Maka buku tabungan saudara, ATM saudara, itu termasuk uang dalam pengertian M1, uang kertas, uang logam. Bukan M2. Next, apa peran bank umum? Menjadi perantara keuangan. Pihak yang berlebih dana dengan pihak yang butuh dana. Orang mengajukan kredit ke bank. Apa artinya? Dia butuh dana. Anda nyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, bukan tabungan. Ada pihak berlebih dana. Nah, bank itu ada di tengah-tengahnya ini kalau ada saya gambar. Pihak yang berlebih dana nyimpan uangnya di bank. Nyimpannya biar gampang, deposito itu tadi yang selama jangka waktu tertentu nggak boleh dicairkan. Nah, oleh bank disalurkan kepada pihak yang butuh dana. Nah, berikutnya, kadang-kadang bank itu juga menjadi manajer investasi, manajer dana. Oke, saya simpan uang di bank tapi tidak dalam bentuk deposito, tapi dalam bentuk apa namanya? Unilink gitu loh. Jadi bisa dicangkokkan, bisa ditambatkan pada aset finansial lain kayak reksadana. Kita nyimpan, kita setor uangnya kepada bank, oleh bank diputar menjadi reksadana. Nah, kita pegang reksadana. Dapat bunga, tapi bukan bunga deposito, tapi bunga dari reksadana yang dia kelola. Oke. Quiz. Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan. Raise hand boleh menjawab lewat room chat. Apa bedanya reksadana dan dana reksa? Googling dulu. Kalau kalau seperti ini ya bisa googling dulu. Kalau kita ketemu langsung gitu ya kelihatan banget. Gitu. Siapa yang tahu? Dana reksa perusahaannya, betul. Belum selesai karena baru satu reksadana adalah produknya. Ya udah, dapat idenya, dapat.
di BNI, PT Bank BNI itu ada divisi, ya namanya BNI Sekuritas, gitu ya. Mandiri juga ada Mandiri Sekuritas. Nah, itu adalah kita nyimpan di bank atau Mandiri Sekuritas. Oleh Mandiri Sekuritas tidak dicatat sebagai deposito, tetapi dicatat sebagai investasi. Titipan investasi dari saudara. Nah, oleh Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas itu diinvestasikan kepada produknya apa. Bisa reksadana, bisa saham, bisa macam-macam. Nah, kita dapat kecipratan return. Returnnya bukan return bunga deposito, tapi return dari hasil investasi yang dikelola oleh pihak yang kita titipi dana tadi. Nah, salah satu perusahaan yang menjalankan fungsi itu adalah PT Dana Reksa. Dana Reksa bukan bank. Mirip-mirip dengan BNI Sekuritas. Meskipun ada BNI-nya, dia tidak menjalankan fungsi perbankan, tapi menjalankan fungsi investasi. Manajer investasi. Oke, good. Nah, terakhir, bank umum itu menjadi agen dari kebijakan moneter. 5% tadi yang menentukan adalah bank sentral, yang mengeksekusi adalah bank umum. Sehingga saya katakan di sini agen dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah 5% ini. Bisa naik, bisa turun. Nah, kuliah semester setelah UTS nanti kita bahas 5% itu apa, gimana caranya, apakah kita menggunakan berapa persen. Ini baru teori, belum sampai ke policy. Oke, materi hari ini selesai. Agenda kita money supply sudah, plus money demand teori Friedman tadi. Kita masih punya 2 agenda, interest rate dan inflasi. Minggu depan sekali lagi kalau cuacanya memungkinkan kita ketemu fisik, offline. Kalau terpaksa kayak hari ini kita pakai online. Gitu ya. Ya udah. Kuliah saya akhiri. Ketemu minggu depan, nanti PJ-nya kontak-kontakan lagi aja. Deal? Deal. Ya udah. Oke, ketemu minggu depan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.